Akibat guna-guna, dia menjadi benci kepada orang yang sangat menyayanginya. Hai sobat, apa kabar Anda? Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah nyata yang terjadi beberapa tahun silam ya. Ini terjadi pada seorang teman yang kenal di dunia maya, di Facebook tepatnya, dan nggak seberapa kenal sebenarnya, hanya saja sekedar saja kenal gitu aja. Hal ini terjadi sama dia gimana ya, terus pada anak dia. Dia adalah seorang single parent, tepatnya orang Banyuwangi ya. Mohon maaf, ini nggak perlu sebutkan namanya, sekedar sebagai edukasi ataupun berbagi kisah aja. Kisah ini terjadi ataupun dialami sama seorang perempuan single parent. Dia punya seorang anak laki-laki semata wayang ya. Anak ini punya pacar, hanya saja sudah lama putus. Kemudian pacar masa sekolah ini ya, kemudian sudah lama putus, akhirnya setelah lulus dan bekerja, anak ini bekerja di luar kota, tepatnya di daerah Jawa Tengah, sedangkan jaraknya pun jauh kan. Nah, si mantan pacarnya ini berada di Banyuwangi sana kerjanya. Sebenarnya si laki-laki yang terkena pelet ini sudah nggak mau sama dia, sama mantannya. Namun kelihatannya sang mantan ini benar-benar sakit hati ya. Malamnya susah tidur, merasa kecewa karena nggak mau diajak balikan laki-lakinya itu, seolah dia mati rasa. Dia ngejar-ngejar tapi nggak dihiraukan, lalu diabaikan. Dan suatu ketika mungkin perempuan ini sudah kalap, sudah tertutup mata hatinya. Akhirnya dia nekat menggunakan black magic ataupun pelet. Hal ini mungkin terkesan halu ya, soalnya kan kalau di luar mana orang percaya. Namun kita akan tetap lanjutkan aja. Si laki-laki ini benar-benar terkena energi guna-guna itu ya. Gambarannya ini saya gambarkan contoh laki-laki yang sudah terikat terkena guna-guna ini. Si perempuan itu melakukan perbuatan yang di luar nalar ya. Dia menggunakan jasa makhluk astral untuk mempengaruhi laki-laki ini, untuk mengikat laki-laki ini agar cinta dan mau kembali sama dia. Sedangkan sebenarnya ibu dari laki-laki ini memang tidak suka kepada perempuan ini. Yang tidak disukai karena sikapnya ataupun sifatnya yang kurang bagus. Sebab sang ibunya pun sangat menyayangi anaknya, juga jenis wanita yang
lembut, kalem, dan keibuan gitu ya. Wajar saja bila nggak suka melihat anaknya berhubungan dengan perempuan yang kurang bisa menjaga etika gitu. Tanpa disadari ibunya, anak laki-lakinya ini berhubungan kembali dengan mantan pacar dan menjalin lagi. Seolah anak ini dikuasai oleh wanita ini, oleh pacarnya ya. Lantas bagaimana kok bisa terkena pengaruh dari sihir itu? Apakah karena tidak ibadah? Apa tidak sholat? Itu bukan jaminan ya. Meskipun sholat, berzikir, mengaji, bukan jaminan tidak bisa ditembus. Dan bagaimana cara perempuan ini melakukan sihir? Biasanya dengan menggunakan media. Bisa saja menggunakan media air ataupun bahan lain yang dicampur ke minuman laki-laki ini. Akhirnya pengaruh sihir itu, black magic itu bisa merasuk ke ataupun menyatu ke tubuh laki-laki ini. Dan akhirnya orang yang terkena pengaruh pelet itu seperti mayat hidup, manut saja sama yang ngasih guna-guna itu, pelet itu. Di sini entah berapa lama berjalan, perlahan mulai terlihat perubahannya. Anak ini sikapnya kepada ibunya mulai berubah, juga sangat mengganggu pekerjaannya. Setiap kerja, anak yang biasanya penurut, gak suka neko-neko ataupun sering jalan ke sana ke sini, akhirnya mulai berubah sikapnya. Yang biasanya kerja rajin mulai berpecah pikirannya, mulai semrawut, mulai suka membolos, dan uang hasil kerjanya juga nggak jelas, selalu nggak cukup untuk menutupi hingga bulan gaji ke depannya. Di pikirannya hanya ingin bertemu dan bersama dengan wanita itu, pengguna pelet itu. Jadi laki-laki ini manut saja mau dimintain apa, seolah perempuan ini adalah ratunya, dunianya, jodohnya. Ini karena pengaruhnya signifikan ya, meskipun tidak terlihat namun dapat dirasakan perubahannya. Dari waktu ke waktu, karena dia selalu banyak membolos, akhirnya dia dipecat dan akhirnya nganggur lagi. Padahal ini belum lama bekerja. Yang anehnya itu gajinya ini nggak cukup untuk menutupi kebutuhannya, malah masih minta kiriman dari kampungnya, minta kiriman uang dari ibunya. Oke, kita teruskan. Anak yang semulanya sayang dan menjaga ibunya benar-benar, begitu pula sebaliknya. Rumah tangga yang adem ayem seakan tersambar petir. Saat di rumah, ibunya seperti orang yang tidak dianggap.
tidak dipedulikan. Ibunya merasa piala ataupun anaknya seperti nggak kayak dulu lagi. Apapun yang disajikan oleh ibunya, yang diberikan, anaknya pun menolaknya. Dia nggak mau. Dia bahkan lebih bahkan dia lebih sering keluar malam. Tak mau makan di rumah, tak mau berbicara kepada orang tuanya. Dia hanya suka bermain di luar. Pernah juga sih dimintakan kepada orang pintar di sana, ya kiai lah gampangannya, entah ustadz, saya nggak tahu. Itu sudah dicoba tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Lalu akhirnya salah satu temannya ataupun teman baiknya yang Banyuwangi itu ya, yang di sana itu kan teman Facebook saya, teman yang sudah akrab dengan saya di dunia maya ya. Itu akhirnya cerita ke saya dan mencoba untuk merayu, suruh lihat. Sebenarnya saya juga enggan sih, karena saya tidak kenal sama temannya itu, orang yang ini tadi ya, ibunya itu saya nggak kenal. Tapi sang teman nih yang biasa saya panggil Mbak Yu, karena maksa terus akhirnya saya coba juga. Oke lah, sini tolong minta fotonya anaknya dulu. Lalu dikirimkan fotonya. Setelah itu coba lihat sebentar, ternyata ada sosok astral di belakang dia. Gambarannya nggak ada ya. Sosok astral itu berwujud laki-laki, kok laki-laki sih, perempuan yang berbaju putih dan tertutup wajahnya oleh rambut, tapi berada di belakangnya sebelah kiri kalau nggak salah ya. Nah, sebelah kiri ini masih berjarak 1 meteran. Dan itu kalau sosok itu belum memasuki tubuh korban, itu masih seneng atau masih gampang untuk diambil, ditarik meskipun dari jauh. Kemudian akhirnya kita nelpon WA sama ibunya, itu cerita sedikit masalahnya seperti apa, seperti yang saya ceritakan tadi ya. Terus akhirnya saya bilang sama ibunya untuk nyediain air. Tapi sebelum itu sosok astral itu, makhluk perempuan itu yang wujudnya seperti gampangannya kuntilanak itu saya tarik dulu. Habis itu sudah tinggal penetralan gitu ya, pembersihan energi saja. Setelah cerita-cerita, disiapkan air, lalu airnya itu saya suruh untuk membaginya menjadi tiga bagian. Air 1 botol itu untuk dicampurkan buat minuman, untuk mandinya anak dia itu, dan yang terakhir buat ngepel atau nyiram lantai gitu. Nah, setelah itu kan ini anaknya selalu keluar, nggak, malam-malam jam 12 lebih baru pulang ke rumah. Pulang pun langsung masuk kamar gitu, nggak mau ngomong sama ibunya.
padahal nggak tahu alasannya apa. Selalu gitu, makan pun nggak mau. Karena sudah malam, akhirnya menunggu esoknya. Dia pun kan masih nganggur ya, habis PHK itu. Dipanggillah anaknya. Ketika bangun, nak makan. Biasanya dia kalau lihat ibunya itu macam benci banget. Kok ini ternyata sudah berubah. Ada perubahan, mulai kembali. Terus akhirnya dari waktu ke waktu dia balik lagi normal. Dan gak lama dia putus sama mantan pacarnya itu. Dan dia kembali layaknya anak yang menyayangi orang tuanya ya. Dan pada saat ini dia dapat kerja lagi dan dekat di rumahnya sana di daerah Banyuwangi. Dia semakin rajin dan mulai mengumpulkan uang untuk masa depan, untuk pernikahan dia. Tapi ini bukan sama yang mantan itu ya, sudah sama yang lain. Setelah itu beres, saya tunggu beberapa hari, beberapa minggu. Ternyata yang mengirim guna-guna itu nggak lagi maju ya, nggak bikin gitu-gitu. Kan saya tunggu, barangkali dia mau pasang itu lagi ataupun pergi ke rumah dukunnya untuk ngirim guna-guna lagi. Ternyata enggak. Ya udah. Terus akhirnya ya udah selesai. Itu saya tanya Mbak Yu-nya itu ada perubahan dan sudah baik lagi, ya sudah. Terus ini saya akan bercerita sedikit kira seperti apa sih efeknya kena pelet atau guna-guna itu. Soalnya ketika muda dulu kan saya juga pernah mengalami itu. Ketika masih umur 20-an, masih bujang. Rasanya itu seperti ini. Ketika padahal kita nggak suka ya sama orang itu, biasa aja. Tapi kok tiba-tiba itu dalam hati pikiran timbul rasa sayang banget. Kalau nggak ketemu itu mau nangis. Padahal kita dulu saya tidur setengah hari itu ya waktu istirahat kerja. Tidur itu mendadak bangun itu terengah-engah, napas itu ingat dia, langsung pengen ketemu dia. Kayak orang bingung gitu, mau nangis saja pengen ketemu. Ini benar-benar terjadi dan saya rasakan sendiri. Dan kemudian kayaknya perempuan itu kan memang niatnya mempermainkan saya. Jadi ya gitulah. Hampir 2 minggu itu saya kayak gitu terus, kayak orang gila. Tapi saya belum sadar. Dan suatu ketika itu ada satu teman baik saya bilang, wah kamu kena gendam ini. Itu langsung dek, saya sadar. Ah masa ya, saya kepikiran gitu. Akhirnya pada malam ya hari itu saya jalanin sholat malam. Terus saya niatkan gini, kalau memang saya kena sihir ini, gendam ini, saya niatkan untuk mengembalikannya. Udah gitu tok. Selesai, saya tidur pun masih gelimpangan. Masa itu kan kalau masih kena efek dari guna-guna itu kan susah tidur, resah terus pokoknya. Nah itu selang beberapa jam itu perempuan yang mengguna-gunai saya itu kirim SMS. Dia bilang, entah apa yang kamu lakukan sama aku, yang jelas aku tidak suka sama kamu, tidak mau kamu jadi pacar aku. Nah itu ketawanya dari situ. Padahal dulu saya memang gak suka sama dia.
Kok hidup tiba-tiba saja saya mempunyai perasaan yang sangat dalam sama dia, suka banget. Anehnya kan dari situ. Terus saya balas saja SMS-nya. Masa itu belum ada WA ya, kita HP masih HP itu saja, poliponik pun masih langka, HP jadul lah dulu. Saya bilang, saya hanya mengembalikan apa yang sudah kau kirimkan sama aku. Saya bilang gitu. Terus nggak ada dibalas lagi. Dan efeknya, kalau kita tahu bahwa kita kena sihir itu, maka rasa suka dan sayang kepada orang itu berubah menjadi sangat membenci. Bila kita mengetahuinya, sakit banget rasanya dipermainkan gitu. Itu ya. Lantas bagaimana cara untuk mengatasinya agar tidak kena seperti itu? Ya ini, sobat ya, tetap harus ingat, harus bisa membedakan antara suka dari hati atau sekedar suka saja. Dan kita harus juga bisa menjaga ucapan kita. Jangan sampai merendahkan orang lain atau meremehkan. Ini sebenarnya saya dulu kan sampai kena gitu kan masalahnya. Saya suka sama teman dia itu, bukan suka sama orang yang mengguna-gunai saya itu. Malah dia yang marah, ngasih kayak gitu ke saya. Ya itulah, udah terima aja sebagai pengalaman. Sekarang bisa dibagikan meskipun hanya sekedar cerita. Untuk sahabatku, sekedar untuk menjaga diri agar nggak sampai seperti itu ya. Alangkah baiknya sebelum tidur sahabat membaca sholawat entah 3 kali atau 7 kali, tiupkan ke telapak tangan dan niatkan untuk pagar badan agar terlindung dari sihir apapun, dan juga untuk keselamatan baik nyata maupun gaib. Niatkan gitu aja. Kalau bisa tiap hari sebelum tidur ya, baca sholawat itu aja cukup. Oke, demikian yang dapat saya ceritakan untuk kisah kali ini. Mungkin lain kali akan saya cerita lagi kisah yang lain tentang dunia astral yang pernah saya alami. Mohon maaf bila kurang berkenan ataupun menyinggung Anda. Terima kasih untuk waktunya dan salam rahayu.